Tak pernah kusangka, jadi pembantu di negeri orang justru membuka jalan menuju istana. Tapi tak semua kemewahan datang tanpa luka di awal cerita. Namaku Rara. Aku janda satu anak dari Jember. Umurku 25 tahun. Hidupku berubah drastis sejak suamiku meninggal karena kecelakaan motor 3 tahun lalu. Sejak itu, aku harus berjuang sendiri membesarkan anakku yang masih kecil. Sementara ekonomi keluargaku pun morat-marit. Saat tawaran kerja sebagai asisten rumah tangga di Arab Saudi datang, aku tak punya pilihan lain. Demi masa depan anakku, aku meninggalkannya sementara dalam asuhan ibuku di kampung, lalu terbang ke negeri padang pasir ini. Berat, tapi aku pasrah. Aku bekerja di rumah besar milik keluarga Arab keturunan bangsawan. Rumah itu luasnya seperti hotel, penuh marmer, karpet mahal, dan pelayan dari berbagai negara. Tapi tugasku hanya sederhana. Membersihkan dapur, membantu di taman, dan kadang menyiram bunga. Hari itu, aku sedang mengepel ruang tengah ketika seorang pria asing masuk. Pakaiannya sederhana, tak seperti majikanku yang biasa mengenakan jubah lengkap. Pria itu menatapku lama. "Assalamualaikum," sapanya. Aku menunduk, lalu menjawab pelan, "Waalaikumsalam." Dia menatapku sambil tersenyum kecil. "Kamu baru di sini?" Aku mengangguk. "Iya, saya Rara. Dari Indonesia." Dia tak banyak bicara, hanya memandangi bunga yang baru kusiram. Lalu berjalan pergi begitu saja. Aku kira dia hanya tamu biasa. Ternyata malam harinya, majikanku memanggilku ke ruang tamu. Ia memperkenalkan pria tadi sebagai Pangeran Fahem, putra sulungnya yang baru pulang dari studi di Inggris. Aku kaget setengah mati. Yang lebih mengejutkan, sejak hari itu, Pangeran Fahem sering datang ke dapur. Kadang berpura-pura mengambil air minum sendiri, kadang hanya melihatku dari jauh sambil berbicara dengan ibunya dalam bahasa Arab. Satu malam, aku mendengar percakapan mereka di ruang keluarga. "Umi, siapa perempuan itu? Yang membersihkan taman dan sering di dapur?" tanya Fahem. "Itu Rara, pembantu baru dari Jember. Anak yang sopan, rajin, dan tak banyak bicara," jawab ibunya. Lalu Fahem tertawa kecil. "Dia bukan seperti pembantu, Umi. Dia seperti seseorang yang Allah kirim untuk mengetuk hati yang sepi ini." Aku yang mendengar dari balik tirai langsung menahan napas. Maksudnya apa? Keesokan paginya, suasana rumah mendadak berbeda. Para pelayan dibariskan, aku pun ikut berdiri di antara mereka. Lalu masuklah Pangeran Fahem bersama ibunya, disertai beberapa pria bersorban putih yang tampak terhormat. Aku berdiri paling ujung, menunduk, berharap tidak mencolok. Tapi tiba-tiba, Pangeran Fahem menunjuk ke arahku. "Itu dia," katanya singkat. Semua kepala menoleh ke arahku. Aku langsung gugup, tak tahu harus berbuat apa. Ibunya menatapku dengan sorot mata lembut. "Rara, mendekatlah." Langkahku berat, napasku tercekat. Di hadapan seluruh keluarga bangsawan itu, aku berdiri seperti pesakitan. Tapi kalimat berikutnya membuatku nyaris roboh. "Pangeran Fahem ingin menikahimu. Hari ini juga." Jantungku seperti berhenti berdetak. "Apa?" Suaraku gemetar. "Iya," lanjut sang ibu. "Dia sudah sholat istikharah. Dan dia yakin, Allah menunjukkanmu sebagai jodohnya." Aku seperti terseret dalam mimpi aneh. Aku, janda anak satu, dinikahi pangeran? Aku bahkan cuma pembantu di rumah ini. Pangeran Fahem mendekat dan berkata pelan, "Aku tidak melihat masa lalumu. Aku hanya melihat ketulusanmu saat menyiram bunga. Dan itu cukup bagiku." "Bapak saya petani," bisikku nyaris tak terdengar. "Dan aku bangga jika memiliki istri yang anak petani," jawabnya tenang. Tanpa banyak acara, prosesi ijab kabul dilakukan malam itu juga. Mahar yang diberi bukan main-main. Setara dengan 2 kilo emas dan 1 rumah di Jeddah. Tapi semua itu terasa tidak nyata bagiku. Ketika aku duduk di kamar yang kini menjadi ruang pribadiku sebagai istri pangeran, aku hanya bisa memeluk mukena dan menangis. Bukan karena bahagia, tapi karena takut. Apa yang akan terjadi malam ini? Ketika pintu kamar terbuka perlahan dan Pangeran Fahem masuk dengan senyuman hangat, aku memejamkan mata.
Namun kalimat pertama yang keluar dari mulutnya justru, "Aku hanya ingin satu hal malam ini, Rara. Tolong, bisakah kau lakukan untukku?" Aku mengangguk pelan, walau hatiku bergetar hebat. "Aku ingin kau ajari aku, bagaimana caramu menanam bunga di pot kecil. Aku ingin melihat tanganmu bekerja, seperti waktu pertama aku melihatmu." Aku membuka mata lebar-lebar, tak percaya. "Itu saja?" tanyaku. Ia tersenyum. "Ya. Malam pertama kita, aku ingin kau ajari cara menyayangi bumi, seperti kau menyayanginya." Air mataku jatuh begitu saja. Sejak malam pertama itu, segalanya berubah. Bukan hanya statusku yang kini menjadi istri seorang pangeran Arab, tapi juga cara hidupku yang perlahan-lahan membuatku menyadari satu hal. Pangeran Fahem bukan laki-laki biasa. Setiap malam, alih-alih meminta pelayanan sebagai suami, ia justru meminta hal-hal sederhana. "Rara, malam ini temani aku baca Al-Quran, ya? Atau, kau masih ingat cerita masa kecilmu di sawah? Ceritakan padaku." Ada sesuatu dalam dirinya yang terasa kosong, seperti sedang mencari pelipur. Aku mulai curiga, ada luka di masa lalunya. Satu malam, ketika kami duduk di balkon istana kecil yang disediakan untuk kami, aku memberanikan diri bertanya, "Pangeran, boleh aku tahu, kenapa kau memilihku? Aku yakin banyak wanita jauh lebih layak di luar sana." Ia menatap langit, seolah menjawab kepada bintang-bintang. "Dulu, aku mencintai seorang wanita. Tapi dia memilih pergi karena aku terlalu tertutup dan kaku. Dia bilang, aku tidak pernah tahu cara menyayangi dengan sederhana." Ia terdiam sebentar, lalu lanjut. "Lalu aku melihatmu. Seorang janda yang menyiram bunga sambil bersenandung kecil. Tak ada beban di wajahmu, meski aku tahu hidupmu berat. Kau mencintai hidup apa adanya. Dan aku ingin belajar itu. Aku tak tahu harus bicara apa." Malam itu, ketika ia tertidur di atas sajadah setelah salat tahajud, aku duduk diam di sisi tempat tidur. Dalam diam, aku merasa begitu kecil di hadapannya. Tapi juga begitu disayangi. Bukan karena tubuh, bukan karena wajah, tapi karena hati yang kutunjukkan tanpa sadar. Di hari-hari berikutnya, aku mulai tahu bahwa Pangeran Fahem diam-diam sering menyantuni anak yatim di luar kota tanpa diketahui media. Ia pun mengajakku ke desa tempat anak-anak itu tinggal. "Rara," katanya sambil menggenggam tanganku, "kita bukan hanya suami istri. Kita adalah sahabat di dunia, dan semoga di akhirat." Aku mengangguk, meski dadaku terasa sesak karena haru. Namun, menjelang bulan ketiga pernikahan kami, sebuah kejadian besar mengguncang segalanya. Dan untuk pertama kalinya, aku takut kehilangan dia. Pagi itu udara terasa berbeda. Langit Riyadh tampak murung, dan di istana, suasana mendadak kacau. Pangeran Fahem belum pulang sejak malam sebelumnya. Pelayan mendatangiku dengan wajah panik. "Syekh," beliau terjatuh dari kuda saat berkuda sendirian di padang pasir. Darahku terasa mengalir terbalik. Tanpa pikir panjang, aku berlari keluar. Tak peduli dengan jubah yang belum sempat rapi, aku naik ke dalam mobil kerajaan yang mengantarku menuju rumah sakit kerajaan. Sesampainya di sana, tubuh Fahem terbujur di ranjang perawatan. Matanya tertutup, ada perban di kepalanya, dan oksigen menempel di hidungnya. "Allah, jangan ambil dia dariku," bisikku lirih sambil menggenggam tangannya yang dingin. Dokter berkata kondisinya stabil, tapi belum sadar. Dan selama 3 hari, aku tidak beranjak dari sampingnya. Kubacakan doa, kuusap lembut dahinya, bahkan kukisahkan kembali cerita masa kecilku di Jember yang dulu membuatnya tertawa. "Fahem, ingat nggak? Dulu kamu bilang ingin tahu seperti apa rasanya makan nasi jagung sama sambal terasi? Nanti kalau kamu bangun, aku masakin ya." Dan malam keempat, ketika aku tertidur karena kelelahan di samping ranjangnya, suara lemah itu terdengar. "Rara, kamu masak nasi jagung gak pakai daging untakan?" Mataku langsung membelalak. Aku menoleh, dan dia tersenyum kecil. Aku menangis sejadi-jadinya. Bahu dan tubuhku gemetar. Kusorot wajahnya dengan cahaya dari lampu kecil, memastikan dia benar-benar bangun. "Kamu bangun? Fahem, alhamdulillah kamu bangun." Ia mengangkat tanganku dan meletakkannya di dadanya. "Allah belum izinkan aku pergi, mungkin karena kamu."
Hari itu, untuk pertama kalinya, aku menyadari, aku tak hanya mencintai dia sebagai pangeran, tapi sebagai seorang lelaki yang Allah titipkan untuk menjagaku, dan kujaga sampai napas terakhirku. Tapi belum habis kebahagiaanku, 2 hari kemudian, ayah kandung Fahem, Sultan sendiri, memanggilku ke ruang utama istana. Katanya, "Rara, ada sesuatu yang harus kamu tahu. Sesuatu yang selama ini disembunyikan Fahem darimu." Langkahku terasa berat saat memasuki ruang utama istana. Dinding-dinding tinggi berhias kaligrafi emas seakan memantulkan detak jantungku yang semakin cepat. Di dalam, Sultan berdiri membelakangiku sambil menatap taman dari balik jendela kaca besar. Saat beliau berbalik, sorot matanya dalam, penuh wibawa, tapi ada lembut yang terasa di balik ketegasan itu. "Rara," ucapnya perlahan, "kau telah menyelamatkan nyawa anakku. Tapi sebelum kau melangkah lebih jauh dalam keluarga ini, ada hal yang harus kau ketahui." Aku menunduk dalam, tak berani menatap langsung wajahnya. "Fahem tidak bisa memiliki keturunan," ucapnya, tenang namun tajam. Seketika napasku tercekat. Dunia seakan berhenti berputar. Suasana ruangan sepi, hanya detik jam yang terdengar. Saat kecil, ia mengalami cedera yang membuatnya kehilangan kemampuan itu. Kami menutupinya dari semua orang, bahkan keluarga kerajaan lain tidak tahu. Sultan berjalan mendekat. "Fahem memilihmu bukan karena kelemahan, tapi karena kamu wanita pertama yang ia cintai tanpa takut ditolak karena kekurangannya." Aku masih diam. Mataku mulai berkaca-kaca. "Putriku," lanjut Sultan, "kau masih muda. Jika kau ingin mundur dari pernikahan ini, istana takkan menahanmu. Harta akan tetap jadi milikmu. Ini pilihanmu." Aku pulang ke kamar dengan hati gamang. Malam itu aku duduk di samping Fahem yang mulai pulih, menatap wajahnya yang begitu damai. "Fahem," bisikku, "kenapa kamu gak cerita soal ini dari awal?" Ia membuka mata, menatapku penuh rasa takut dan penyesalan. "Karena aku takut kehilangan kamu, Rara. Aku takut kamu hanya melihat aku sebagai laki-laki cacat. Padahal aku ingin kamu melihatku sebagai suami yang akan mencintaimu sepenuh hati." Air mataku jatuh. Aku genggam tangannya kuat. "Aku menikah denganmu bukan karena anak. Bukan juga karena gelar. Tapi karena Allah sudah menanamkan rasa sayang ini. Dan itu cukup." Fahem mencium punggung tanganku, lalu memelukku perlahan. Tangis kami menyatu malam itu. Malam yang membuktikan bahwa cinta sejati tak selalu lahir dari kesempurnaan. Namun ternyata, ujian kami belum berakhir. Seminggu kemudian, seorang wanita dari masa lalu Fahem datang ke istana, membawa rahasia lain yang lebih mengguncang. Pagi itu, langit Riyadh tampak mendung. Namun bukan karena cuaca jiwaku gelisah, melainkan kabar mengejutkan dari pelayan istana. "Ratu Rara," bisiknya tergesa, "ada tamu yang mengaku pernah dekat dengan Pangeran Fahem. Ia membawa anak kecil dan memaksa bertemu." Aku segera menuju ruang tamu kerajaan. Di sana berdiri seorang wanita tinggi berwajah Arab, anggun namun menyimpan sorot mata licik. Di sampingnya berdiri seorang anak lelaki kecil, kira-kira usia 5 tahun. "Namaku Yasmin," ucap wanita itu lantang. "Dan ini anak Fahem." Hatiku tercekat. Seketika suasana istana seperti tercekik diam. "Apa maksudmu?" tanyaku tenang, meski dadaku bergetar hebat. "Aku mantan tunangannya," katanya sambil menatap tajam. "Kami pernah bertunangan secara diam-diam. Tapi karena ia mandul, keluarga membatalkannya. Yang tak diketahui siapapun adalah kami sempat bersama semalam. Anak ini hasilnya." Aku terpaku. Tak percaya. Fahem muncul dari balik pilar, wajahnya pucat. "Itu bohong," katanya tajam. "Aku tak pernah menyentuhmu, Yasmin. Kau dendam karena perjodohan kita dibatalkan." Yasmin tertawa sinis. "Kau bilang tak bisa punya anak, tapi lihat ini," ia menunjuk bocah itu. Matanya, bentuk dagunya. "Bukankah sangat mirip denganmu?" Aku menatap Fahem, berharap ada jawaban. Tapi yang kutangkap justru air mata di pelupuk matanya. "Aku bersumpah demi Allah, Rara. Aku tidak pernah sekalipun menyentuhnya. Ini fitnah. Kau harus percaya padaku."
Aku bingung. Dunia seperti runtuh lagi. Antara percaya dan ragu, cinta dan luka, semuanya menumpuk dalam hati. Sultan datang, memerintahkan tes darah dan DNA segera dilakukan. Yasmin setuju. Ia bahkan tertawa, seakan sudah yakin bahwa hasilnya akan menghancurkan kami. Di kamar, Fahem mendekapku erat. Apapun hasilnya nanti, aku hanya ingin kamu tahu, Rara. Cintaku padamu tulus. Tak satupun masa lalu bisa menghapus itu. Aku menatapnya dalam. Dalam hatiku masih bergolak, tapi satu hal yang pasti, aku mencintainya. Dan 3 hari kemudian, hasil tes keluar. Tapi bukan hanya hasil itu yang mengejutkanku. Di dalam amplop, ada surat lain yang isinya membuat tubuhku lemas dan mataku langsung basah. Di tangan Sultan terdapat 2 lembar kertas. Yang satu hasil tes DNA, dan satu lagi surat bertanda tangan langsung dari kedutaan Maroko. Rara, ujar Sultan pelan. Kau harus mendengar ini. Aku duduk perlahan. Jantungku berdetak tak karuan. Fahem berdiri di belakangku, memegangi bahuku erat. Tatapannya khawatir, tapi juga seolah menyimpan kekuatan. Sultan membuka hasil tes DNA terlebih dahulu. Hasilnya negatif, ucapnya lantang. Ruangan hening seketika. Anak itu bukan darah daging Fahem, lanjutnya tegas. Yasmin yang berdiri di pojok ruangan mendadak panik. Wajahnya pucat. Ia menggertakkan gigi dan mencoba merebut kertas hasil tes itu, tapi penjaga istana segera mencegahnya. Sultan menatapnya tajam. Dan surat dari kedutaan menyebutkan, kamu telah melakukan penipuan identitas sebelumnya di 3 negara. Termasuk membawa anak dari panti asuhan lalu mengklaimnya sebagai anak orang kaya. Semua sudah terbongkar. Yasmin menangis dan berteriak tak percaya. Aku hanya ingin balas dendam. Kalian semua tak tahu rasanya ditolak karena alasan kesuburan, katanya sambil digiring keluar oleh pengawal. Aku masih duduk terpaku. Badanku gemetar. Sekuat apapun aku bersikap, pengkhianatan dan fitnah yang hampir menghancurkan rumah tanggaku ini meninggalkan luka yang dalam. Fahem berlutut di depanku. Ia menatap mataku, lalu memelukku tanpa berkata apapun. Dalam pelukannya, aku menangis sejadi-jadinya. Bukan karena sedih, tapi karena bersyukur. Terima kasih telah percaya padaku, bisiknya di telingaku. Hari itu menjadi titik balik dari semua luka. Aku sadar, cinta sejati bukan tentang tanpa rintangan, tapi bagaimana kami tetap berdiri meski diterpa badai. Namun yang mengejutkan belum berakhir. Saat malam pertama kami ditunda seminggu karena fitnah itu, Fahem memintaku berkumpul di balkon istana saat matahari terbenam. Ia membawa secarik surat dan membuka isinya dengan tangan gemetar. Rara, malam ini bukan hanya malam pertamaku sebagai suamimu, katanya. Aku menatapnya heran. Lalu, ia mengeluarkan kotak kecil beludru. Di dalamnya ada cincin berlapis intan dan emas putih. Aku ingin malam ini jadi malam pertama, kau resmi menjadi ibu dari anak-anak yatim yang akan kita angkat bersama. Aku tertegun. Maksudmu? Aku ingin mendirikan panti asuhan atas nama ibumu, yang telah berjasa membesarkanmu. Kita akan membesarkan anak-anak yang tak punya orang tua. Itulah makna rumah tangga bagiku, bukan hanya memiliki, tapi juga memberi. Air mataku tumpah. Aku menangis dalam pelukannya. Bukan karena sedih, tapi karena aku tak pernah menyangka, cinta sebaik ini masih nyata di dunia. Hari-hari setelah malam itu terasa seperti mimpi yang tak ingin aku akhiri. Bukan karena kemewahan istana, bukan karena gelar putri Arab yang kini melekat di belakang namaku, tapi karena cinta dan ketulusan yang begitu nyata dari seorang pria yang dulu kupikir hanya ada di dalam dongeng. Fahem benar-benar mewujudkan ucapannya. Kami mendirikan panti asuhan bernama Rumah Umi Fatimah. Diambil dari nama ibuku yang sederhana namun berhati besar. Anak-anak mulai berdatangan, dari pelosok Maroko hingga daerah miskin di perbatasan. Setiap sore, aku duduk bersama mereka. Mengajari membaca, menggambar, bahkan menyiapkan makan malam bersama para pengasuh. Tak jarang Fahem turun langsung ke dapur, mengenakan celemek, membuatkan teh manis sambil tertawa dengan anak-anak itu. Aku tidak menyangka hidupku akan seperti ini. Ucapku pada suatu malam ketika kami duduk di taman istana, menatap langit penuh bintang. Fahem menggenggam tanganku.
Aku juga tak menyangka, wanita yang dulu kupikir hanya pembantu, justru mengajarkanku apa itu keluarga. Aku tertawa kecil. Dan aku tak menyangka, pria yang kupikir hanya tertarik pada kecantikan dan kemewahan, justru punya hati selembut pasir gurun saat fajar. Fahem mencium keningku. Rara, bagiku, kamu adalah istanaku yang paling indah. Sejak saat itu, aku tahu. Istana bukan soal tinggi dan mewahnya bangunan. Tapi tentang siapa yang ada di dalamnya. Tentang tawa, doa, air mata, perjuangan, dan cinta. Aku yang dulunya hanya seorang janda, kini menjadi bagian dari kisah yang tak pernah kubayangkan. Bukan karena harta, bukan karena status. Tapi karena Allah mengubah luka menjadi cahaya, dan menghadirkan cinta dari arah yang tak pernah kuduga. Dan malam pertama itu, bukanlah soal fisik semata. Tapi malam pertama di mana aku mengenal makna cinta yang sesungguhnya.